Jumita Sari, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 pada jurusan Biologi di Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada peserta didik kelas 12 di dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamo yang sudah membimbing saya selama ini. Semoga video pembelajaran saya ini berkenan di hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, Bu. Baik, Ananda, di zaman pandemi di mana kota kita masih menerapkan yang namanya PPKM level 4 ya. Ya, Bu. Ibu harap Anda selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker yang benar ya. Ya, Bu. Kemudian selalu jaga jarak dan jangan lupa juga sering cuci tangan. Kemudian apa lagi? Kalau nggak ada air pakai hand sanitizer ya. Oke. Nah, kemudian juga perhatikan sampah di sekeliling kita. Masih ada Anda? Oke, bagus. Dalamnya sudah menjaga kesehatan dan kebersihan dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum hadir hari ini, ketua kelas? Akmal sama Pak, Bu. Anda semua senang sekali ya bertemu lagi dalam pelajaran biologi dengan Ibu ya. Iya, Bu. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Anda masih ingat kita belajar materi apa? Yuk, ingat materi apa kita belajar? Apa kelompok 1? Pertumbuhan dan perkembangan. Good. Pertumbuhan dan perkembangan. Kelompok lain sama? Nah, Ibu ingin tahu apa pengertian pertumbuhan? Proses pertambahan ukuran, volume, dan massa yang bersifat irreversibel. Bagus. Kemudian perkembangan. Ada yang tahu? Suatu perubahan kualitatif yang melibatkan perubahan struktur serta fungsi sel menjadi lebih kompleks. Oke, bagus. Lagi yang ada yang tahu apa arti dari perkembangan? Oke, silakan Anda. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Bagus, Tiara. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, untuk materi ini kali ini kita akan membahas apa? Oke, Ibu akan tampilkan presentasinya, Anda. Materi kali ini adalah Ananda akan membahas KD 3.1, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. KD 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian indikatornya adalah 31.1 menganalisis faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Indikator 31.2 itu menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah itu agar Ananda dapat menganalisis faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat melalui diskusi kelas. Yang kedua, agar Ananda dapat menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat melalui diskusi kelas. Nah, setelah mempelajari materi ini nantinya, diharapkan nanti Ananda dapat menerapkannya di dalam keprofesian Ananda. Bisa jadi nanti sebagai guru
kemudian sebagai dosen, ahli botani dan ilmuwan biologi ya. Nah, bisa juga soal-soal ini kalau dalam profesi Anda juga bisa dimanfaatkan nanti untuk menjawab soal-soal UTBK kelas 12 ya. Adapun kriteria penilaiannya adalah pertama, nilai kognitif ini Ibu ambilkan dari tugas dan penilaian harian. Nilai psikomotor itu Ibu ambilkan dari keterampilan berdiskusi dalam kelompok dan penugasan percobaan ilmiah secara berkelompok. Nilai efektifnya itu Ibu ambil nilai sikap selama Ananda dalam melakukan pembelajaran hari ini. Adapun kesepakatan pelajar kita seperti biasa adalah apabila satu berbicara, yang lain mendengarkan. Diharapkan juga Ananda saling menghargai, aktif selama pembelajaran dan serius dan santai namun satu tujuan. Ini kesepakatan kita seperti pembelajaran sebelumnya. Apakah Anda sepakat untuk ini? Sepakat ya? Anda perhatikan gambar berikut. Nah, observasilah gambar ini, kemudian kemukakanlah apa yang Anda amati. Silakan. Kanan? Ada yang ingin berpendapat? Apa yang Anda amati dari gambar tersebut? Oke, kelompok 1. Yang gambar A yang di atasnya gambar kebun teh, Bu. Oke, bagus. Dan gambar yang di bawahnya daun tehnya, Bu. Sip, bagus. Setuju ya? Gambar yang di atas itu perkebunan teh. Gambar yang di bawahnya adalah daun teh. Tempatnya adalah pucuk teh. Gambar B, siapa yang bisa? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Bagus, daun teh yang sudah diambil pucuknya. Iya, kelihatan kan? Daun tehnya sudah diambil pucuknya. Silakan gambar C. Daun teh yang sudah mengalami kerusakan. Oke, good. Ini adalah gambar awalnya adalah kebun teh, kemudian gambar B, daun teh sudah diambil pucuknya. Dan ini mengalami kerusakan. Nah, di sini ada masalah kan? Apa masalahnya? Di gambar berapa yang ada masalah? Gambar C. Bagus. Nanti tugas Anda adalah nih, masalah-masalah yang ada pada daun teh yang mengalami kerusakan seperti gambar C ya. Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, akan Anda jawab nanti di dalam LKPD. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, silakan diskusikan dalam kelompok Anda 20 menit ya. Pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, dibagikan dulu LKPD-nya. Jadi Anda pada LKPD yang Ibu bagikan di halaman 3-nya itu ada pertanyaan mengenai kisah petani teh ya. Namanya adalah Ibu Petri, seorang petani teh dari perkebunan kayu aro Solo ya, Gunung Talang. Nah, awalnya si Ibu Petri itu memanen teh. Kondisi tanamannya seperti gambar ini sebelahnya ya, gambar atas ya. Jadi yang diambil pada tanaman teh itu adalah pucuknya kan. Nah, kemudian setelah diambil ini ya, pada gambar di bawahnya ini adalah gambar daun teh yang sudah diambil pucuknya. Kemudian gambar yang ketiga ini mengalami kerusakan. Nah, sekarang tugas Ananda adalah silakan diskusikan di dalam kelompok pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD selama 20 menit. Siap? Ibu harapkan Ananda aktif ya. Oke. Ya. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Paham pertanyaannya ya? Oke, silakan. Kelompok 3.
kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Yang pertama, rumusan masalah. Apa yang menyebabkan tanaman teh Bupetri mengalami gejala seperti gambar 2 dan 3? Mengapa hasil perkebunan teh Bupetri mengalami penurunan? Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya. Silakan kelompok 4. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin menambahkan rumusan masalahnya. Apa faktor penyebab kerusakan pada daun teh? Lalu, apa faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan daun teh? Dan apa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan daun teh? Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Anak-anak, kita perhatikan jawaban dari kelompok 1 tadi ya. Untuk rumusan masalahnya, ya. Ini pertanyaannya, rumusan masalahnya, apa yang menyebabkan tanaman teh Bupetri mengalami gejala seperti gambar 2 dan 3? Bisa ya? Oke, bagus. Mengapa hasil perkebunan teh Bupetri mengalami penurunan? Bisa ya? Bagus ya? Anda harus ingat untuk membuat rumusan masalah, kita harus menggunakan kalimat tanya yang tepat ya. Hipotesisnya. Jadi untuk menjawab rumusan masalah, ini hipotesisnya. Good job untuk kelompok 1, tepuk tangan Anda. Oke, selanjutnya next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, good job untuk kelompok 2. Jadi Ananda semua, faktor-faktor penyebab dari gejala tersebut juga disebabkan karena adanya faktor internal, yaitu sifat-sifat unggul dari tanaman yang dibudidayakan, kemudian umur tanaman dan hormon. Yang kedua dari faktor eksternal, artinya adalah faktor yang berasal dari lingkungan atau dari luar tumbuhan itu sendiri, seperti ketinggian, suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Jawaban dari nomor 4 adalah yang pertama, akan merugikan petani akibat gagal panen pada tumbuhan teh karena mengalami serangan penyakit cacar. Yang kedua, terjadi penurunan kualitas teh hasil produksi sampai 50% karena penyakit cacar yang menyerang tumbuhan teh. Baiklah, nomor 5 jawabannya. Yang pertama, melakukan pemangkasan pada musim kemarau agar tanaman yang baru dipangkas dapat berkembang. Yang kedua, melakukan pemetikan dengan daur lebih dari 9 hari. Demikian, ada teman-teman yang mau bertanya? Ada, silakan. Baiklah, saya ingin menambahkan hal-hal yang perlu dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas pertumbuhan tanaman, yaitu yang pertama, pemangkasan yang bertujuan untuk pertumbuhan tunas baru. Lalu pengendalian hayati dapat menggunakan spesies mikroba antagonis dan melakukan pemupukan. Baiklah, hanya itu. Terima kasih. Terima kasih atas penamaran jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Nada, good job untuk
ujung akar, ujung batang, dan ujung daun. Nah, kalau pada daerah hormon auksin pada tumbuhan pada daerah pucuk ini berfungsi juga untuk pertumbuhan primer, yaitu menumbuhkan meristem apikalnya ke arah atas ya. Jika hormon auksin ini dihilangkan, itu akibatnya adalah pertumbuhan dari meristem apikal tentu akan terhenti. Selain itu, pemangkasan pada tanaman teh akan menyisakan luka pada tanaman. Nah, untuk penyembuhan luka ini itu dikendalikan oleh asam traumalin yang akan memperbaiki kerusakan pada tumbuhan. Oke, Ananda? Paham? Ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, sebelumnya agar Anda tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, marilah. Salah ya? Kalau marilah gimana? Jangan generasi. Kita ulangi ya. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari. Oke, good job. Bersama untuk kita semua. Oke, ya. Kita lanjutkan presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu yang akan dijawab oleh Putri Mayasari. Yaitu, pada saat pucuk teh dipangkas, maka fungsi dari hormon auksin akan terhambat. Hormon auksin adalah hormon yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel. Hormon auksin pada tumbuhan yang terdapat pada daerah pucuk teh ini berfungsi untuk pertumbuhan primer, yaitu menumbuhkan meristem apikal ke arah atas. Baiklah, itu jawaban nomor 6. Selanjutnya jawaban nomor 7 yang akan dibacakan oleh Nadia. Jawaban nomor 7. Rumput yang tumbuh di bawah pohon rindang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan rumput sejenis yang tumbuh di tengah lapangan. Baiklah teman-teman, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job untuk kelompok 4, Ananda. Ya, rumput yang tumbuh di bawah pohon rindang itu akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan tumbuh yang di tengah lapangan dan terlindungi. Ini akibatkan adanya pengaruh cahaya matahari yang akan menguraikan hormon auksin, di mana hormon auksin itu terdapat pada ujung batang, sehingga kerjanya menjadi terhambat dan akan berakibat pada berkurangnya tinggi tanaman. Namun, akibat adanya cahaya matahari justru akan menyebabkan proses fotosintesis berkembang dengan baik, sehingga tumbuhan akan tumbuh berwarna hijau. Jadi pada tempat yang gelap, Ananda, tumbuhan akan lebih cepat tumbuh daripada yang di tempat yang terang. Di tempat gejala tumbuhnya cepat bertumbuhnya di tempat yang gelap itu disebut dengan etiolasi ya. Anda semua, apa yang dapat Anda simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kelompok 1 sepertinya bisa. Silakan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan kelompok 3. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah faktor genetik atau gen dan hormon. Hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman disebut fitohormon, antara lain auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Bagus ya. Good job untuk kelompok 3. Bukan evaluasi ya. Nah, Anda akan mengerjakan soal pada link yang Ibu bagikan oleh grup WA Ananda. Nah, untuk evaluasi silakan atur tempat duduk dan silakan ditutup buku-buku sumber pembelajarannya. Waktu Ananda 10 menit ya. Ananda, hasilnya ya bisa kita lihat.
biologis yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan petani. Nah, jawaban itu adalah dia akan menekan pertumbuhan meriset vertikal ya. Ada pertanyaan ke soal ini? Ya, oke. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu artinya adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sementara faktor eksternal artinya adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu atau dari faktor lingkungan. Nah, faktor internal itu dibedakan lagi atas faktor intersel atau bersifat genetis, di mana adanya aktivitas metabolik tumbuhan yang dikendalikan oleh gen. Kemudian faktor intrasel itu adanya proses fungsional pada tingkat seluler yang melibatkan hormon dan vitamin. Untuk faktor lingkungan itu diantaranya adalah dipengaruhi oleh nutrisi, cahaya, air, iklim, tanah, dan lain sebagainya. Jadi Ananda, bahwa cahaya matahari itu akan mempengaruhi kerja dari auksin. Nah, kita perhatikan di sini, apabila cahaya menyinari tumbuhan tegak lurus, maka kita lihat pertumbuhan-tumbuhan tersebut akan vertikal ya. Di sini fungsi dari cahaya matahari itu akan menyebabkan hormon auksin menjadi terurai. Kemudian apabila cahaya menyinari tumbuhan hanya pada sebagian sisi, nah bisa kita lihat nanti pada daerah yang tidak disinari itu pertumbuhan-tumbuhannya menjadi membengkok, dan tentunya juga pertumbuhan-tumbuhannya menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena hormon auksin akan berada paling banyak di daerah yang tidak disinari oleh cahaya matahari. Jadi hormon auksin akan berkumpul nanti ya pada bagian yang tidak dikenai cahaya matahari. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke. Nah, ini adalah pengaruh pemberian hormon auksin pada tumbuhan ya. Nah, ini pada kasus tanaman teh tadi ya. Apabila hormon auksinnya bekerja, maka kita ketahui auksin itu terdapat pada daerah ujung ya. Nah, apabila bagian ujung tumbuhan itu dipotong seperti pada kasus tanaman teh tadi, pucuknya dipotong, maka akan menyebabkan terhambatnya kerja dari hormon auksin, sehingga akan menyebabkan tunas-tunas ketiaknya tumbuh ya. Jadi apabila tunas pucuknya dipotong, maka tunas ketiak itu akan tumbuh. Refleksikanlah kegiatan kita hari ini Ananda. Bagaimana perasaan Ananda mengenai pembelajaran kita hari ini? Gimana? Senang. Coba Farid, gimana perasaannya? Senang. Mengapa senang? Karena kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Oke, good, bagus. Baik ya. Oke, siapa lagi? Gimana perasaannya belajar biologi hari ini? Gimana Ananda yang lain? Gimana perasaannya? Coba refleksikan penanganan pembelajaran kita hari ini. Senang Bu, Senang, mengapa senang Maya? karena selain menambah wawasan, juga pembelajaran hari ini juga tidak membosankan karena diselingi dengan permainan. Oke, alhamdulillah ya, menyenangkan kata Mariam ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, ini kelompok berapa yang nilainya paling bagus? Berapa tadi? Di sini? Kelompok 3 dan 4 ya. Oke, good job untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Ananda, untuk materi selanjutnya, silakan Anda pelajari materi tentang perencanaan dan pelaksanaan percobaan ilmiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum nanti. Jadi itu hanya memberikan tugas baca di rumah. Baik, Bu. Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Tidak. Demikianlah Anda pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa Anda pahami sehingga Anda bisa menjawab soal-soal yang diberikan nantinya.
Doa selesai. Beri syarat.